Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, jadi sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti anak-anak Bapak semua rajin-rajin semuanya, amin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak sudah pernah dengar belum surah Al-Kafirun seperti apa bunyinya? Nah, kalau belum, Bapak akan kasih tahu bahwa surah Al-Kafirun ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi Al-Quran itu terdiri atas dua surah, yaitu terdiri atas dua surah berdasarkan tempat turunnya wahyu. Yang pertama itu adalah Makkiyah, yang kedua itu adalah Madaniyah. Nah, kalau Makkiyah itu berarti diturunkan di kota Mekah, kalau Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Nah, kenapa kita harus belajar tentang Al-Quran dan hadis ini? Karena Rasulullah itu pernah bersabda bahwasannya khairul lakum man ta'allamal Qur'an wa 'amalahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kita sebagai orang Islam harus rajin-rajin membaca Al-Quran agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Baiklah, kita masuk ke pelajaran hari ini. Kita akan belajar bagaimana cara menulis dan membaca surah Al-Kafirun. Ke depan ya. Sama Bapak tuliskan dulu surahnya. Maaf kepanjangan ya. Jadi semuanya juga ikut menulis ya, karena kita belajar juga bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Jadi semuanya jangan lupa catat ya, ikut catat juga.
Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat. Apakah semua sudah menulis? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, jadi cara membacanya itu harus diperhatikan bagaimana panjang pendeknya. Seperti ini. Ini kan ada tanda fathah alif. Nah, itu di tanda itu menandakan bahwa ayat itu dibaca dengan 2 ketukan panjangnya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian la a'budu ma ta'budun wala antum. Nah ini wala antum. Di sini ada antum. Antum itu di sana ada nun mati bertemu huruf ta. Jadi itu hukumnya adalah ikhfa. Nah, salah satu huruf ikhfa itu terdiri dari 15. Salah satunya itu adalah huruf ta. Jadi apabila nun mati bertemu huruf ta itu dibaca ikhfa. Cara membaca ikhfa itu dengan cara samar-samar. Jadi bukan antum tapi antum, disamar-samarkan. Jadi wala antum abiduna ma a'bud. Nah, jadi dia tidak jelas tapi disamarkan. Kemudian wala ana abidum ma abattum. Nah, kemudian ini ada mim bertasjid. Mim bertasjid ini hukum bacanya itu adalah gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah adalah memasukkan huruf dengan cara mendengung. Nah, gunnah itu sendiri ada 2 huruf. Yang pertama nun bertasjid dan mim bertasjid. Jadi apabila bertemu huruf nun yang bertasjid maupun mim bertasjid, maka itu dibaca gunnah agak ditekan 2 harokat. Jadi wala ana abidum ma abattum. Jadi seperti itu. Selanjutnya wala antum. Nah, seperti ini tadi wala antum itu sama saja dibaca ikhfa. Jadi wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, coba kita baca sekali lagi bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kalau kita sudah bisa membacanya, kita juga harus tahu apa artinya. Jadi ada yang tahu belum arti dari surah Al-Kafirun? Nah, jadi arti surah Al-Kafirun yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Itu artinya hai sekalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Jadi surah ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita menyikapi saudara-saudara kita yang beda agama dan kita. Jadi kita tidak perlu mengurusi agama orang lain, jadi uruslah agama kita. Jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi bukan bagaimana cara kita mengejek kawan kita yang non Islam, tetapi kita juga harus menghargai mereka yang beda agama dengan kita. Jadi kita harus mengurus diri kita sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri agar lebih baik. Nah, jadi nanti tugasnya di rumah, jadi kalian hafalkan surat ini. Besok Bapak tanya satu-satu, atau Bapak tes satu-satu bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara menulisnya. Itu tugas untuk kalian di rumah. Bagaimana, sudah paham semuanya? Kalau sudah, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pesan Bapak, jangan malas belajar, tetap belajar di rumah, terus jaga kesehatan dan jangan membantah orang tua. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.